Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Wei Yun bersama Gu Sheng pergi ke perbatasan kota Qingzhou untuk menangkap wali kota daerah tersebut yang bernama Ling Zhang. Karena sebelum Yao Yong dihukum mati, Yao Yong mengatakan kalau Ling Zhang juga merupakan seorang pengkhianat yang berkomplot dengan negara musuh. Dan di keesokan harinya, Wei Yun pun mendapatkan laporan bahwa Becky telah mengerahkan puluhan ribu pasukan dan kini mereka sudah mengepung di luar kota Qingzhou. Begitupun dengan Chuyu yang kini berada di perbatasan kota Fengling. Di sana ia lalu mendapatkan laporan bahwa pasukan besar Becky telah tiba. Kemudian Wei Yun juga mendapatkan laporan bahwa Fengling diserang oleh pasukan Becky. Ternyata Becky mengutus pasukan ke sini demi menahan kota Qingzhou supaya mereka tidak dapat membantu kota Fengling. Qingzhou dan Fengling merupakan perbatasan negara Dasui. Kota Fengling sebagai salah satu yang mudah bertahan namun sulit diserang, dan jika berhasil ditembus, mereka bisa langsung menyerang ibu kota Wajing. Oleh karena itu, Wei Yun akan pergi ke kota Fengling untuk membantu Chu Linyang. Sementara kota Qingzhou ini ia serahkan kepada Gu Sheng. Dan dikarenakan pasukan negara musuh sangat banyak, Gu Sheng yang tidak ingin ada lagi korban, ia pun terpaksa menyerahkan kota ini kepada musuh. Hingga pada akhirnya Wei Yun berhadapan dengan pasukan musuh yang akan menuju kota Fengling dan berhasil membunuh jenderal tersebut. Sementara Chu Lin yang berhasil mempertahankan kota Fengling. Wei Yun dan lainnya lalu tiba di sana, dan kali ini perang tersebut dimenangkan oleh mereka. Singkatnya, esok hari pun tiba. Dikarenakan Wei Yun meninggalkan kota Qingzhou yang membuat kota tersebut direbut oleh pasukan musuh, sehingga sang kaisar pun memberikan titah kepada Jenderal Xilan untuk menangkap Wei Yun di kediamannya dan membawanya ke biro persenjataan untuk dikurung di sana. Chuyu yang tidak suka terhadap keputusan sang kaisar, ia pun menuju gerbang istana. Kabar itu pun dilaporkan kepada Wei Yun yang berada di biro persenjataan, sehingga ia pun akan menolong wanita pujaannya itu. Namun tindakannya itu dihentikan oleh Jenderal Xilan. Lu Qiba yang membiarkan Wei Yun pergi dari sini dan akan menentang perintah sang kaisar membuat Jenderal Xilan begitu terkejut, karena jika itu terjadi maka ia juga akan mendapatkan hukuman. Namun Wei Yun membantahnya karena ia tidak akan membawa Jenderal Xilan ke dalam masalah ini.
Kembali kepada Chuyu yang kedatangannya ke depan istana untuk meminta sang kaisar membebaskan Wei Yun. Kasim di sana mengatakan, siapapun itu jika membantah keputusan dari sang kaisar, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 20 kali. Wei Yun yang telah sampai di sana dan dia juga ikut mendapatkan hukuman cambuk. Setelah masuk ke dalam istana, Wei Yun meminta maaf kepada sang kaisar karena semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahannya dan alasan ia meninggalkan kota Qingzhou karena supaya ia bisa membantu kota Fengling, yang dimana jika kota Fengling berhasil ditembus oleh musuh, maka ibu kota juga akan mendapatkan serangan dan kemungkinan negara Dasui akan dikuasai oleh musuh. Demi menebus dosa Wei Yun, Chuyu mengajukan diri pergi ke negara Beiki untuk berunding berdamai dengan pasukan musuh, yang membuat orang-orang di sana begitu terkejut atas usulannya tersebut. Sang kaisar yang sejak dulu menginginkan perdamaian, ia pun menyetujuinya, sehingga ia meminta Gu Sheng segera mengirim orang untuk memberikan kabar kepada negara Beiki tentang usulan perdamaian ini. Singkatnya, Chuyu yang berangkat menuju negara Beiki, lalu Wei Yun pun mengejarnya. Di sana ia sangat berterima kasih kepada Chuyu yang sudah menolongnya, sehingga Wei Yun pun akan menemaninya ke sana. Namun ternyata raja negara Beiki tidak mau berdamai, sehingga perang terakhir pun terjadi. Raja Beiki bersama permaisuri yang tidak bisa lari dari pasukan negara Dasui. Raja Beiki lalu memintanya untuk mendorong ia ke jurang supaya permaisuri bisa dimaafkan oleh pasukan negara Dasui. Namun setelah sang raja mati, permaisuri juga ikut melompat. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam istana dan bertemu dengan ibu suri negara Beiki, hingga pada akhirnya negara Beiki pun mau melakukan perdamaian dengan negara Dasui. Singkatnya, mereka berdua yang selalu bersama-sama dan memiliki nasib buruk yang sama, yang dimana keluarga mereka gugur dalam perang melawan negara musuh di saat dulu. Atas kemenangan mereka hari ini membuat Chuyu mulai jatuh hati kepada Wei Yun. Terlihat mereka pun begitu senang atas kemenangan mereka hari ini. Atas kerjasama mereka membuat negara ini bisa hidup damai dan sejahtera. Setelah itu, putra mahkota lalu diangkat menjadi kaisar baru negara Dasui. Begitupun dengan Chuyu yang diangkat menjadi seorang jenderal besar, sementara Wei Yun naik jabatan menjadi bangsawan pelindung negara Dasui. Singkatnya, 3 tahun kemudian, Wei Yun yang telah kembali ke kota Huajing setelah menjaga perbatasan Fengling selama 3 tahun terakhir, tiba-tiba ia disambut oleh Chuyu dengan tarian pedangnya, yang artinya Chuyu mengungkapkan isi hatinya kepada Wei Yun. Dan Wei Yun yang melihat hal itu, seketika ia pun menerimanya, karena bagaimanapun juga Wei Yun sudah lama memiliki perasaan terhadap Chuyu. Hingga pada akhirnya mereka pun hidup bahagia. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sudaders.